Selamat datang di channel Kreatif. Kali ini kita akan mengganti polarizer LCD G-Shock. Berikut alat-alatnya yang kita butuhkan untuk mengganti. Hanya simple saja, cuma obeng, pinset, dan gunting. Dan langsung aja kita lepas keempat bautnya. Mana-mana obeng yang kecil. Obeng ini harus pas ya, dan harus ditekan agar tidak meleset sehingga bautnya tetap awet. Karena banyak yang sering bongkar baut ini dan asal-asalan sehingga bautnya kelihatan lecet setelah dibuka. Setelah selesai kita buka semua, kita singkirkan dulu baut-bautnya biar nggak hilang. Selanjutnya kita buka backcase-nya. Hati-hati ya, karena ada komponen-komponen kecil ini, jangan sampai sentuh oleh pinset. Sebelum kita melepas, kita perhatikan ini kunci fleksibel sensor harus kita buka dulu. Setelah itu kita angkat modulnya dari sisi yang ada tombol sensornya agar fleksibel sensor ini tidak putus saat mengangkat modulnya. Berikutnya kita akan melepas polarizer yang lama yang ingin kita ganti dengan pinset. Ya, kita ambil ujungnya dan kita tarik pelan-pelan aja ya, agar tidak retak LCD-nya. Karena lemnya ini juga masih sangat kuat, jadi harus pelan-pelan. Setelah kita angkat, kita ambil. Sebelum kita mengganti, kita harus pastikan lapisan mana yang ada lemnya dan mana yang tidak ada lemnya. Untuk yang ada lemnya itu nanti yang ada di bawah. Kita cari atau di ujung-ujungnya kita kupas sedikit nih. Kita raba-raba apakah terasa ada lem. Kalau ada yang kita tandai, itu berarti yang apa, pemastian. Kita pastikan bahwa sisinya ini benar-benar tidak terbalik ya nanti, karena sudah setelah dipotong kita pasang ternyata yang kita tempel sisi yang tidak ada lemnya nggak akan lengket dan bekas jari apabila kita pegang. Berikutnya kita tentukan kemiringan polarizer agar warna yang kita inginkan sesuai, karena polarizer ini kemiringannya sangat sensitif, geser sedikit aja warna akan berubah. Untuk cara ngemalnya cukup kita tempelkan aja di LCD, setelah itu kita tekan ya, kita tekan terus kita beri tanda pakai jarum atau pinsetnya tadi, kita titik-titik aja dan titiknya jangan terlalu tebal, yang penting kelihatan aja. Nanti setelah itu kita tebalin setelah LCD nya kita taruh, karena kalau kita tekan terlalu dalam
nanti efeknya kena di LCD. Setelah selesai, ini saatnya kita tebalkan titik-titik tadi. Kita tekan, yang penting terlihat ya garisnya sebelum kita potong nanti. Tujuannya untuk mempermudah agar tidak keliru saat pemotongan. Selanjutnya kita paskan lagi apakah garis yang kita buat tadi udah benar-benar pas sebelum kita potong, karena di sesi ini kalau kita ada kesalahan masih bisa kita koreksi lagi sehingga tidak membuang-buang polarizer ya. Perlu diingat ya, untuk penempelan benar-benar harus kita pastikan agar sisi yang ada lemnya tadi tidak terbalik. Berikutnya kita pada saat penempelan itu kita tempelkan satu bagian dulu. Apabila satu bagian udah pas dan terlihat tidak ada kemiringan, baru kita tekan pelan-pelan ke seluruh bagian. Setelah dirasa udah benar-benar pas, kita tekan mutar ya, untuk memastikan tidak ada rongga pada lem yang kita pasang tadi. Setelah lem semuanya terpasang dan tidak ada rongga angin, kita jangan langsung melepas lapisan luar polarizernya, karena mencegah resiko tersentuh.
Di bagian ujung-ujungnya biasanya agak sedikit terangkat ya, karena proses pemotongan yang agak miring karena kita memotongnya menggunakan gunting. Di ujung-ujung ini sering agak ada rongga sedikit. Kita bisa bantu menggunakan kuku atau menggunakan alat lain untuk menekan bagian ujungnya. Bisa menggunakan obeng apa pakai obeng aja lah. Ya, setelah semuanya siap, kita ambil case-nya, housing lah, untuk kita ambil posisi yang nyaman. Setelah itu kita lepas lapisan pelindung polarizer. Untuk pemasangannya kita ambil sisi yang ada fleksibelnya, kita masukkan fleksibel dulu. Setelah masuk baru sisi yang ada tombolnya kita masukkan sesuai urutan saat kita melepas. Dan perlu diperhatikan pernya ini jangan sampai meleset ya, karena per untuk solar itu jika meleset solar panelnya tidak akan berfungsi. Kita tekan pelan-pelan agar terlihat mana yang masih belum pas. Kalau dipaksakan ya nanti malah merusak komponen yang lain. Dan terakhir kita kunci fleksibelnya tadi. Setelah itu kita coba tombol-tombolnya dan memasang backcase-nya, apakah semuanya udah berfungsi. Karena jika backcase-nya ini tidak dipasang, tombol-tombol tidak akan bisa ditekan, sehingga untuk mengetesnya harus dipasang. Setelah semua dirasa udah siap, kita pasang lagi seal sama karet-karetnya, dan kita pasang sesuai saat kita membongkar tadi. Untuk di video selanjutnya saya akan membagikan cara pemasangan fosfor untuk backlight LCD GW9400. Ada juga untuk cara menghilangkan fogging pada tipe-tipe G-Shock yang memakai solar panel. Trik saya ini dijamin fogging akan hilang selamanya ya, nggak akan muncul-muncul lagi seperti punya saya ini. Ini udah 2 tahun terakhir nggak ada fogging. Biasa jam tempur ya harus awet tahan fogging, karena itu sangat menjengkelkan. Mungkin sebagian besar yang udah pernah pakai G-Shock yang bertipe solar panel, fogging itu suatu hal yang gimana ya, paling menjadi momok lah. Udah jam kesayangan tiba-tiba ada fog, waduh, benar-benar tidak bagus, merusak pemandangan, terlihat buram kayak apa ya, KW lah ya. Dan setelah kencang semua bautnya, beginilah hasilnya, terlihat lebih cerah.